رمضان تسارع يا عابد والوقت بما تعمل شاهد لازلت بكفيه تجاهد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Insyaallah dengan pembacaan Al-Quran, dengan tasbih yang kita dengarkan tadi, berkah untuk pembacanya dan bagi pendengarnya. Baik, dari guru kita, Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Junaidi LCMM. Pada beliau dipersilahkan, tafadhol masykur. Baik, Ibu-ibu sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah pertemuan kita pada kali ini. Tadi kita sudah tonton video tentang binatang. Binatang saja puasa, apalagi kita. Makanya kalau ada manusia yang tidak puasa, itu berarti lebih kuat binatang atau lebih bagus binatang. Makanya puasa itu menjadi keharusan. Kenapa sih mesti kita puasa? Enggak puasa, puasa saja itu makanan habis, ya enggak ada makanan sisa kan, itu puasa, maruk kalau bahasa Betawinya. Bagaimana kalau enggak puasa? Nah, itu bisa semua makanan di jalan-jalan habis, gak ada sisa tuh. Dan Allah syariatkan kita puasa supaya apa? Ya, supaya kita bisa mengendalikan, supaya tidak semuanya dihabisin. Ya, mesti mikir-mikir dulu kalau mau makan, mana yang baik, mana yang bukan, mana yang halal, mana yang haram. Oleh karenanya lah puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam. Jadi semua para nabi puasa. Hanya saja beda-beda model puasanya. Ada yang puasa dari habis Isya atau habis maghrib makan, nanti sampai ketemu maghrib lagi baru makan. Tapi kita alhamdulillah puasanya nggak nyampe segitu. Mulainya dari subuh. Nah, giliran maghrib udah selesai. Makanya tetap aja makannya masih banyak. Karena waktu makannya masih lama, ya kan? Kalau zaman dulu orang makannya dikit, waktunya dikit gitu. Nah sekarang ganti waktu lama, makannya lama. Maka kadang-kadang puasa dibilang cuman ganti waktu makan. Nah
Meskipun toh begitu, tentu dengan syariat ini kita tidak ingin menyia-nyiakan manfaatnya, dan tetap kita mesti belajar bagaimana caranya supaya apa? Supaya tidak lagi yang namanya cuman ganti waktu makan, tapi benar-benar kita bisa melakukannya sesuai dengan aturan Allah, dan dengan itu Allah berikan nilai plus pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada kali ini adalah fikih puasa. Kalau pingin baik, gak usah puasa, bisa baik gak? Bisa sih Pak Ustadz. Bisa. Kali. Kali ya. Nah, itu ada orang-orang pada gagap puasa, ya kan? Ada juga yang baik-baik, ya kan? Iya. Yeah. Ada yang dermawan juga gitu. Terus apa dong mesti bedanya kalau kita puasa sama orang-orang yang tidak puasa? Ada yang bisa kasih pendapat lain? Tadi katanya Pak Ustadz supaya makanan tidak habis dihabiskan semua. Iya, satu ya. Supaya semuanya kagak habis ya. Ingat tuh anak turun, ya kan? Ingat. Lebih sabar. Iya. Yang lain? Kenapa mesti harus puasa? Biar badannya istirahat Pak Ustadz, organ dalam tubuhnya istirahat. Wah, ya, supaya badannya istirahat. Melatih kesabaran. Latih kesabaran. Apa lagi? Ususnya istirahat. Oh, istirahat. Ususnya istirahat. Ibu tahu mobil? Tahu. Wah, punya motor, punya mobil? Motor punya Pak Ustadz? Motor punya. Mobil? Enggak. Enggak. Punya dealernya kayaknya. Ya. Nah, motor itu ganti oli per kapan? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Mesti harus ganti oli, ya kan? Iya betul. Berani nggak motornya setahun nggak ganti oli? Nggak mogok Pak Ustadz. Kenapa? Mogok. Oh, mogok. Soalnya kalau nggak ganti oli setahun, ganti motor jadinya. Ya kan? Bukan ganti oli lagi, ganti motor. Nah, karena apa? Ya tiap hari dipakai. Tiap hari dipakai, olinya harus ganti dong, ya kan? Spare partnya juga harus dibenerin, diperbaiki kalau ada yang rusak. Ya kalau nggak bisa jalan. Atau kalau nggak gitu jalannya ngawur. Tadi apaannya aja tabrak, nggak tahu halal, nggak tahu haram, jimbat aja. Jadi nggak bisa nahan. Nah, ibarat yang lain, misalnya mobil itu kan ada mobil nih, saya suruh pilih nih ibu-ibu nih. Ada mobil, yang satu pakai rem, yang satu nggak pakai rem. Beranian yang mana mau pakai? Yang pakai rem. Yang nggak pakai rem. Yang pakai rem. Kenapa mesti pakai rem? Ya kalau nggak pakai rem semuanya. Apalagi mobil matic disetel kan dia terus jalan, nggak usah pakai rem. Ntar kalau mau pelan tinggal pelanin gitu. Kenapa mesti motor pakai rem, mobil pakai rem? Kalau mobil nggak pakai rem, motor nggak pakai rem, pulang yang punya di bawah mobil. Ya nggak Bu? Lah iyalah. Kenapa di bawah mobil? Karena nabrak di jalan. Di bawah ambulan. Ya. Jadi kalau bawa mobil, motor nggak pakai rem, maka pulangnya dibawa oleh mobil, dibawa ambulan. Gitu. Nah, fungsinya rem untuk apa? Rem itu kan kita berhenti sejenak. Tapi habis itu terus kita ngebut kan gitu jalan kan? Nanti ada lampu merah, berhenti lagi pakai rem lagi. Setelah itu kita ngebut lagi. Begitu. Kalau ngebut terus nggak ada remnya, yo nggak balik. Gitu.
Itu pentingnya. Begitu juga kita puasa. Kenapa mesti kita puasa? Karena selera manusia ini tinggi. Urusan nafsu manusia itu tinggi. Apaan aja mau. Ya kan? Uang belanja 3 juta kurang, 5 juta masih mau. Punya 5 juta, kasih 10 juta mau nggak? Mau. Mau. Udah dikasih 10 juta, 20 juta mau nggak? Mau. Mau. Jangankan segitu. Yang gajinya ratusan juta aja masih mau. Ya nggak? Betul. Buktinya bansos habis. Ya kan? Nah itu karena apa? Maunya tinggi. Sehingga perlu direm. Nah salah satu cara ngeremnya adalah dengan puasa itu. Supaya nafsunya bisa dibimbing, ya, nafsunya bisa dijaga dan bisa dikondisikan. Sekarang kita pahami pengertian puasa. Jadi kalau kita mau menjalankan sesuatu, kita mesti harus tahu manualnya. Kita punya TV bagus, baru, ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu manualnya, nggak ada buku panduannya, bisa pakai nggak? Nah, kalau yang punya mobil misalnya, ya punya mobil, tahu kasih mobil baru, mobil listrik, kagak ada panduannya. Kira-kira bisa nyampe ke Blok M nggak? Nggak bisa nyampe kemana-mana, ya kan? Karena apa? Nggak tahu belok kanan pakai apa, belok kiri pakai apa, apalagi kalau dikasih remote semuanya. Nah begitu juga kita puasa, kita masih harus punya panduannya. Nah, panduan itu yang akan menyampaikan kita sampai di mana dan bagaimana caranya supaya benar-benar puasa ini benar sesuai dengan aturannya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini punya Allah, dan kita dengan puasa itu kita komunikasi dengan Allah secara langsung, dan Allah sendiri juga akan menghargai kita langsung, nggak pakai perantara. Karena ini istimewa, ibadah istimewa luar biasa. As-siyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadits qudsi, bahwa puasa itu untukku. Aku sendirilah yang akan bayar. Aku sendiri yang akan membalas. Aku sendiri akan ngasih gaji. Itu sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang ngasih gaji itu adalah Allah, langsung kepada kita yang orang-orang biasa begini, luar biasa. Itu sama dengan kayak gini, Bu. Ibu kalau jadi direktur atau ketua yayasan, itu kan punya anak buah tuh, punya karyawan. Nah, salah satu di antara karyawan paling rendah adalah OB, tukang sapu. Tapi tukang sapu ini bagus, istimewa bagi direktur tadi. Sehingga gajinya itu nggak boleh diketahui oleh sama staf keuangan. Gajinya yang tahu hanya direktur sendiri yang ngasih. Kira-kira karyawan begini ini istimewa nggak? Istimewa kan? Iya, istimewa. Nah, Ibu kalau jadi karyawan dikasih gaji langsung direkturnya sendiri, nggak lewat orang keuangan, luar biasa. Ngasihnya berapa? Loh, direktur suka-suka dong, orang dia yang menentukan uang. Ya kan? Begitu juga puasa. Allah memperlakukan kita begitu istimewanya. Maka kita harus mensikapinya juga dengan istimewa. Itulah puasa. Dan tidak semua juga orang dikasih kesempatan untuk itu. Ada yang tahun kemarin masih bisa puasa, hari ini nggak bisa. Iya kan? Orangnya masih hidup. Ya karena penyakit dan seterusnya. Ya meskipun semua itu adalah bagian dari udzur-udzur syar'i. Tapi ketika kita bisa melakukan puasa, maka itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian puasa secara bahasa, puasa adalah menahan atau al-imsak dalam bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernadar, berpuasa, menahan untuk siapa? Untuk Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih Penyayang.
maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang pun pada hari ini. Jadi Maryam ini salah satu di antara, kalau istilah pesantren, tirakatnya, caranya supaya dia punya anak tanpa melalui suami, tanpa ada bapaknya. Ya, kiat yang Allah berikan adalah dia berpuasa, menahan diri. Puasanya apa? Tidak boleh ngomong dengan orang seharian. Seharian nggak ngomong. Ini ibu-ibu ini, Maryam ibu-ibu kan? Ibu-ibu kuat, puasa nggak ngomong sehari. Kuat ya, Bu? Nggak kuat, Pak Ustaz. Nggak kuat. Kalau ada yang kuat, anaknya banyak gitu. Yang kuat puasa, oh anaknya bakal banyak. Gitu. Oh iya. Karena apa? Karena yang banyak ngomong kan ibu-ibu. Kalau dia bisa nahan. Nama itu ke siapa? Oli ya. Oli kebuka nak celi. Ulang apa? Oli mana namanya? Oli. Kalau dia ada suara ya. Jadi kalau dia ngomong, kalau perempuan itu ibu-ibu bisa nahan ngomong, wah itu luar biasa. Sehari lagi, gitu. Karena kalau ibu-ibu nggak ngomong, ya bukan ibu-ibu namanya. Ya, jarang-jarang ngomong bapak-bapak, ya kan? Makanya kalau di apa namanya, kalau untuk Nabi Zakaria, jadi falan ukal puasanya Nabi Zakaria itu dia tidak ngomong selama 3 malam, sehingga meskipun sudah tua renta, ya, tapi Allah masih kasih anak. Ini Nabi Zakaria supaya di usia tua istrinya juga akhirat, ya sudah mungkin ukuran umumnya udah menopause gitu, nggak bisa melahirkan, nggak bisa mengandung, tapi Allah kehendaki dengan itu, tapi Allah minta dia tidak boleh berbicara selama salayalin sawiyah, 3 hari berturut-turut. Jadi Nabi Zakaria nahan untuk tidak ngomong 3 hari. Jadi kalau yang nggak punya anak, ya susah punya anak, pengen punya anak banyak, ya kan? Jangan banyak ngomong, gitu. Ya, nggak bisa jadi ustadz kalau kayak gitu. Nah kalau jadi ustadz punya anak dulu baru jadi ustadz, ngomongnya banyak. Karena habis itu, kalau udah ngomong terus ini akan berkurang, ya. Anaknya akan berkurang lama-lama. Baik, makanya orang semakin tua semakin banyak ngomongnya. Ibu sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala, secara istilah puasa adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Ya, harus pakai niat. Kalau di saudara-saudara kita, di masjid-masjid kita, ya sering diniatkan ini dengan talafut, diucapkan dengan lafal, boleh-boleh saja, ya. Tapi yang penting hatinya tetap niat, jangan mulutnya doang niat, hatinya diem, nggak boleh, ya. Kalau biasanya kita dengar nawaitu shauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala, niat puasa, ya, hatinya tetap dibarengi dengan Bu Sulastri kayaknya suaranya masuk. Ilmunya tuh dah. Kalau nak janji tak ada kata bodoh kecuali awak ngecek je kada balik surat sini. suaranya kecil. Bukan. Bu Sulastri, mohon maaf, di-mute dulu untuk supaya kedengaran yang lain. Bu Sulastri, mohon maaf, di-mute dulu. Baik. Lanjutannya adalah hikmah puasa. Secara kesehatan, ya, bahwa puasa punya fungsi yang tadi saya sampaikan, harus ada remnya. Satu di antaranya adalah melatih hidup sehat dan teratur. Makanya kapan diatur? Ya. Kalau sudah fajar berhenti. Terus nanti makan lagi maghrib. Itu. Begitu juga
dia punya fungsi untuk membersihkan sistem pencernaan dan jaringan. Dan perut ini kan setahun buat giling terus, bisa dibayangin aja. Ibu kalau punya punya cobek atau punya blender, buat bikin jus nggak usah dicuci, kira-kira gimana setahun nggak dicuci? Kira-kira gimana? Yang ada di situ buahnya atau keraknya yang dimakan nanti kalau sudah sudah lewat seminggu 2 minggu, bukan lagi makan buahnya tapi makan keraknya. Makanya perut perlu dicuci sesekali, ya. Perut perlu dicuci. Baik, berikutnya adalah dari sisi kesehatan. Menghemat keperluan konsumtif. Nah, ini kalau lagi puasa harusnya yang dihemat atau pengeluarannya dihemat. Tapi biasanya kalau puasa semakin irit atau semakin boros, Bu? Boros Pak Ustadz. Lah kok boros kenapa? Kalau makanya kan ya, tapi cuma kalau 2 buka kali. apa aja dibeli. Itu dia makanya. Kenapa boros? Karena maunya kita masih banyak, ya enggak? Betul Pak Ustadz. Yang biasanya hanya makan nasi sama lauk, sekarang tambah nasi, lauk, sama apa lagi? Sama kolak. Padahal hari-hari biasa nggak pernah makan kolak. Ya kan? Besok lagi kolak, gorengan, masih tambah lagi kolang-kaling gitu ya. Iya. Ya, kalau pas Ramadan kolang-kaling laris. Lihat aja ntar Butaria. Kolang-kalingnya laris. Nih. Kalau pas lagi Ramadan. Kenapa? Pinginnya orang banyak. Ya. Pingin gitu. Sehingga cenderung malah boros. Harusnya dia lebih menghemat. Nah, supaya hemat gimana? Ya diatur. Nah, supaya tidak terlalu loss. Budgetin. Berapa nih, ya kan? Apa saja hari ini apa, besok apa. Ya, jangan semuanya ditelan hari-hari itu juga. Sama aja nanti pindah makan di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan dijadikan kita hamba-hambanya yang bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, dan tentu yang tidak kita lupa kita selalu berdoa agar semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kompensasi atau pahala yang setimpal atas jerih payah kita. Adanakum ajmain, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صائم في حر الرمض والله تعالى يرعاك إن الطاعات بها شقة ولكن إن